You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alex Marquez alami patah tulang selangka dan cedera tulang belakang setelah crash horor di MotoGP Catalunya 2026. Balapan MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan ini tidak hanya menyisakan puing-puing motor di aspal sirkuit Catalunya, melainkan juga awan mendung yang pekat di atas kepala keluarga Marquez. Sirkuit Catalunya menjadi saksi bisu bagaimana sebuah dinasti balap yang perkasa bisa diguncang oleh takdir kelam dalam sekejap mata. Ketika publik masih sibuk berspekulasi tentang sandiwara kondisi fisik sang kakak, Marc Marquez, sebuah petaka nyata justru menghantam sang adik, Alex Marquez. Garasi Ducati kini dicekam kecemasan yang mendalam, memaksa para rival dan legenda balap melihat dinamika ini bukan lagi sekedar kompetisi, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan. Kabar buruk yang dikonfirmasi oleh tim BK8 Gresini Racing bagaikan petir di siang bolong. Alex Marquez yang baru saja merayakan kemenangan emosional di sesi sprint race sehari sebelumnya harus dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat dalam kecelakaan mengerikan pada lap ke-12 dari total 24 lap balapan utama. Tragedi itu bermula ketika pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta mendadak mengalami kendala teknis pada motornya saat melesat di lintasan lurus menjelang tikungan 10. Dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam, Alex Marquez yang berada tepat di belakang Acosta tidak memiliki waktu sepersekian detik pun untuk menghindar. Benturan keras tak terelakkan. Motor Ducati Desmosedici GP26 milik Alex menghantam bagian belakang KTM Acosta, membuat Alex meluncur liar tanpa kendali ke sisi luar kanan lintasan sebelum terempas keras ke area gravel. Pernyataan resmi dari Gresini Racing pasca insiden tersebut langsung membuat pedok terhenyak. Alex mengalami patah tulang selangka kanan dan langsung menjalani operasi. Selain itu, tim medis menemukan retak lingan pada tulang belakang C7 yang memerlukan evaluasi ketat dalam beberapa hari ke depan, tulis rilis tersebut. Kekacauan di Catalunya tidak berhenti di situ. Pecahan motor Alex yang hancur berkeping-keping sempat mengenai Fabio Di Giannantonio, Johan Zarco, dan Raul Fernandez. Balapan yang dihentikan dan dimulai kembali, restart, bahkan memakan korban lain, termasuk Zarco yang mengalami cedera kaki kiri. Di tengah kekacauan itu, Di Giannantonio dari VR46 keluar sebagai pemenang, namun atmosfer kemenangan di Catalunya sepenuhnya tertutup oleh duka keluarga Marquez. Tragedi yang menimpa Alex Marquez seolah menarik benang merah yang kelam pada situasi yang sedang dihadapi kakaknya Marc Marquez. Belum kering ingatan publik tentang analisis legenda MotoGP Dani Pedrosa yang mencium adanya kebohongan dari Marc terkait kondisi fisiknya menjelang GP Prancis mendatang. Marc dinilai masih menyembunyikan keterbatasan fisik akibat sisa cedera parah dari kecelakaan di sirkuit Mandalika musim lalu yang membuatnya absen di 5 seri terakhir meski sukses mengunci gelar juara dunia 2025. Dani Pedrosa sempat menyebut bahwa Marc sengaja menyimpan kartu rahasianya agar tidak terlihat lemah di hadapan rival-rivalnya seperti Marco Bezzecchi yang kini memimpin klasemen. Kini, dengan Alex yang mengalami patah tulang selangka dan cedera tulang belakang C7, beban mental Marc Marquez dipastikan berlipat ganda. Sang kakak tidak hanya harus bertarung melawan rasa sakitnya sendiri yang disembunyikan rapat-rapat di balik baju balapnya, tetapi juga harus menyaksikan adik kandungnya terbaring di ruang operasi dengan cedera yang mengancam karier balapnya. Dinasti Marquez, yang selama ini dikenal dengan gaya balap agresif dan nekat menembus batas fisik, kini tampak rapuh di hadapan dinding beton realitas cedera. Situasi pilu yang merundung duo Marquez ini memancing simpati mendalam dari mantan pembalap top MotoGP, Andrea Dovizioso. Pria yang bertahun-tahun menjadi rival sengit Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia itu mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa ibanya melihat apa yang dialami oleh kakak beradik tersebut. Dovizioso, yang terkenal dengan pendekatan balapnya yang analitis dan tenang, melihat situasi ini dari sudut pandang kemanusiaan yang mendalam. Sifat kompetitif di lintasan seketika luntur, digantikan oleh empati seorang rekan profesi.
Melihat apa yang terjadi pada Alex di Catalunya dan menghubungkannya dengan apa yang sedang diperjuangkan Mark secara diam-diam, jujur saja hati saya terasa sakit. Ini terlalu kejam untuk satu keluarga, ungkap Dovizoli dengan nada lirih. Orang-orang sering lupa bahwa di balik baju balap kulit itu, mereka hanyalah manusia biasa. Mark telah melewati neraka selama 5 tahun terakhir dengan operasi lengan, diplopia, dan kecelakaan di Mandalika musim lalu. Dia sedang berusaha bertahan di level elit dengan segala keterbatasan yang ia sembunyikan dari kamera. Lanjut Dovi. Dovizoli menambahkan bahwa cedera tulang belakang yang dialami Alex akan memukul mental Mark secara hebat. Sebagai seorang kakak, melihat adiknya mengalami kecelakaan horor saat mengendarai motor yang sama, Ducati, adalah sebuah trauma psikologis yang sangat berat. Sekarang, Alex mengalami cedera tulang belakang C7. Saya tahu persis bagaimana rasanya cedera di area sensitif seperti itu. Mark harus balapan minggu depan dengan beban mengetahui adiknya sedang kesakitan di rumah sakit, sementara dia sendiri mungkin harus menahan nyeri di bahunya setiap menikung. Saya sangat iba pada mereka. Tidak ada pembalap yang layak menerima cobaan seberat ini, tidak peduli seberapa banyak gelar juara yang telah mereka menangkan, kata Dovizoli dengan tulus. Kaos di Catalunya, drama 2 Red Flag, insiden horor, dan kemenangan epik di Gia. Sirkuit Catalunya dikenal sebagai salah satu trek yang menyajikan balapan paling tak terprediksi dalam kalender MotoGP. Namun, apa yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 melampaui segala imajinasi. Seri MotoGP Catalunya 2026 tidak hanya menjadi panggung adu cepat, melainkan sebuah ujian ketahanan mental dan fisik yang ekstrim bagi para pembalap. Diwarnai 2 kali benjara merah, red flag akibat kecelakaan karambol yang mengerikan, balapan ini akhirnya melahirkan juara tak terduga, Fabio Di Giannantonio. Sejak lampu start padam, tensi langsung memuncak. Pedro Acosta yang memegang pole position langsung melesat memimpin rombongan, dikawal ketat oleh Alex Marquez dan Raul Fernandez. Catalunya langsung menyajikan tontonan slipstream yang intens. Fernandez sempat merebut posisi terdepan di akhir lap pertama, memicu aksi saling salip yang melibatkan Johan Zarco dan Jorge Martin. Memasuki lap ke-9, Acosta kembali mengambil alih tahta, disusul oleh Fernandez dan Alex Marquez yang terus mengintai. Di belakang mereka, Fabio Di Giannantonio Di Gia perlahan tapi pasti merangsek naik setelah melewati Zarco. Pada lap ke-11, formasi terdepan terkunci. Acosta memimpin, dibayangi ketat oleh Alex Marquez yang baru saja mengeksekusi manuver brilian terhadap Fernandez. Namun, drama sesungguhnya baru saja bermula pada lap ke-12. Saat memasuki lintasan lurus menuju tikungan 10, motor KTM milik Pedro Acosta mendadak mengalami masalah fatal. Ban belakangnya terlihat mengempi secara instan di kecepatan tinggi. Kehilangan kendali di area pengereman keras adalah mimpi buruk. Alex Marquez yang berada tepat di belakangnya dalam kecepatan jet tidak memiliki ruang untuk menghindar. Crash! Benturan keras tak terelakkan. Motor Alex Marquez hancur berkeping-keping di atas gravel. Serpihan motor yang beterbangan bak pecahan peluru turut mengenai dan menjatuhkan Fabio Di Giannantonio serta Raul Fernandez. Jauh sebelum insiden ini, Enea Bastianini sudah lebih dulu crash di lap ke-10. Sirkuit seketika hening. Red flag pertama berkibar. Beruntung, meskipun motornya hancur total, Alex Marquez dilaporkan dalam kondisi sadar, meskipun ia dan Bastianini dinyatakan tidak bisa mengikuti balapan berikutnya. Sementara itu, Acosta yang motornya pincang terpaksa dipapah oleh Jack Miller dan Toprak Razgatlioglu untuk bisa kembali ke pit. Setelah penundaan selama 30 menit untuk membersihkan trek dari puing-puing tajam, balapan dipangkas menjadi 13 lap dengan posisi start mengacu pada lap ke-11. Pukul 14.58 waktu setempat, balapan dimulai kembali dengan Acosta, Fernandez dan Jorge Martin di baris terdepan. Namun, kutukan Catalunya belum berakhir. Baru saja rombongan pembalap melesat dan melahap trek lurus menuju tikungan 1, petaka kembali datang. Kali ini giliran Johan Zarco, Luca Marini dan sang juara dunia Francesco Bagnaia yang terlibat kontak hebat dan terseret keluar lintasan. Red flag kedua kembali berkibar sebelum lap pertama restart selesai. Beruntung, ketiga pembalap dikonfirmasi dalam kondisi sadar.
Balapan dihentikan lagi, memaksa para kru mekanik kembali bekerja di bawah tekanan stres yang luar biasa. Pukul 15.17 waktu setempat, balapan jilid ketiga dimulai dengan sisa 12 putaran. Ketegangan di grid berada di titik tertinggi. Benar saja, baru memasuki lap-lap awal, tikungan 5 memakan korban baru. Jorge Martin dan Raul Fernandez berlibat kontak intens yang membuat Martin harus menyudahi balapannya di atas gravel. Di depan, Pedro Acosta yang luar biasa tangguh mencoba melupakan insiden horor pertamanya. Ia memimpin balapan dengan dominan, mencoba menjauh dari kejaran Joan Mir dan Fabio Di Giannantonio yang tampil kesetanan pasca kecelakaan di babak pertama. Roda nasib berputar cepat di sisa 3 lap terakhir. Di Gia, yang motornya sempat terkena serpihan di awal laga, menunjukkan ritme balap yang tidak masuk akal. Setelah berhasil menaklukkan Joan Mir, Di Gia langsung mengincar bagian belakang motor Acosta. Dengan manuver yang bersih dan tajam, Di Gia sukses merebut posisi terdepan. Bagi Acosta, petaka belum usai. Alih-alih mengamankan podium kedua setelah melewati hari yang melelahkan, pembalap muda itu justru melakukan kesalahan fatal di lap terakhir. Kehilangan daya cengkram, Acosta crash dan harus merelakan seluruh kerja kerasnya menguap begitu saja di garis finish. Dengan runtuhnya para raksasa dan drama yang menguras emosi, Fabio Di Giannantonio melintasi garis finish sebagai pemenang MotoGP Catalunya 2026. Ini adalah kemenangan yang lahir dari ketenangan di tengah kekaosan luar biasa. Melengkapi podium yang tak terduga, Joan Mir berhasil membawa pulang posisi kedua untuk Honda, disusul oleh pembalap muda Fermín Aldeguer yang mengamankan podium ketiga. Catalunya 2026 akan dikenang bukan hanya karena trofi kemenangan Di Gia, melainkan sebagai salah satu balapan paling menegangkan, berbahaya dan penuh drama dalam sejarah modern MotoGP. Way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all work for me. Marc Marquez menangis terseduh-seduh di depan staf. Selama ini, aku balapan hanya dengan satu tangan. Pembalap juga manusia. Di lintasan, mereka adalah gladiator yang menantang maut dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Mereka tampak kebal peluru, dingin, dan tak kenal takut. Namun, di balik baju balap yang tebal dan helm yang tertutup rapat, ada titik di mana benteng pertahanan mental itu runtuh. Momen runtuhnya sang monster itu terekam sempurna dalam dokumenter internal terbaru, Inside Ducati Lenovo Team S2 episode 5 French GP. Jagat MotoGP dikejutkan oleh pemandangan yang menyayat hati. Marc Marquez menangis terseduh-seduh di depan para staf Ducati. Bukan karena kehilangan poin, melainkan karena tubuhnya sudah berteriak tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Setelah mengalami high side crash yang mengerikan di sirkuit Le Mans, dinding rahasia yang dibangun Marquez runtuh. Di dalam garasi yang tertutup dari sorot kamera media luar, Marc menundukkan kepala. Air matanya tumpah di depan para mekanik dan petinggi tim. "Maaf karena selama ini aku memilih diam," ucap Marc dengan suara bergetar. "Lengan kananku sudah tak bisa bergerak seperti yang kuinginkan. Selama ini aku menjalani balapan seperti hanya memakai satu tangan." Pengakuan ini bak petir di siang bolong. Publik menyangka performa fluktuatif sang juara bertahan musim ini adalah masalah adaptasi motor Desmosedici GP26 atau strategi balap. Nyatanya, sang alien sedang bertarung melawan kelumpuhan instan di atas motornya sendiri. Awalnya, Marquez berkali-kali berdalih bahwa masalah fisik ini baru ia rasakan pada seri Jerez. Namun, kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan. Masalah ini sudah mengerogoti dirinya sejak awal musim, sebuah rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat demi harga diri di grid. Jejak operasi lama. Di pundak kanan Marc tertanam baut khusus, jangkar medis untuk mengatasi cedera dislokasi bahu kambuhan yang ia derita bertahun-tahun lalu. Benturan di Indonesia. Pada akhir musim 2025 di sirkuit Mandalika, Marc terlibat kecelakaan hebat setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi. Meski ia berhasil mengunci gelar juara dunia saat itu, benturan keras tersebut menggeser posisi baut di dalam bahunya. Anatomi rasa sakit. Baut yang bergeser itu tepat menyentuh saraf radial, jaringan saraf utama yang menghubungkan bahu hingga ujung jari tangan.
Yang membuat situasi ini menjadi mimpi buruk bagi seorang pembalap adalah sifat gangguannya yang datang tanpa peringatan. Saraf radial yang tergesek baut itu bekerja seperti efek sengatan listrik saat siku kita terbentur, namun dalam skala yang jauh lebih ekstrim dan konstan. Dalam satu lap, Mark masih bisa tampil kesetanan, memecahkan rekor lintasan dan merebut kemenangan di sprint race. Namun, di lap berikutnya, saat posisi tubuhnya miring di tikungan kanan tertentu, baut tersebut menekan sarafnya. Seketika, lengan kanannya mati rasa, kehilangan daya cengkram dan lumpuh total. Efek domino inilah yang memicu high side crash hebat di Le Mans. Bahu kanan, pergeseran baut pasca trauma Mandalika yang menjepit saraf radial. Kaki kanan, patah tulang akibat high side crash di balapan utama Le Mans. Tindakan medis, operasi ganda darurat untuk melepas baut bahu sekaligus rekonstruksi kaki. Status, dipastikan absen pada GP Catalunya, mentargetkan comeback spekulatif di Mugello. Mengapa Marquez memilih tersiksa dan menyembunyikannya begitu lama? Jawabannya sederhana, dunia MotoGP sangat kejam. Begitu seorang pembalap menunjukkan kelemahan fisik, para rival akan langsung mengendus darah dan menyerang titik lemah tersebut di lintasan. Marquez tahu hal itu. Ia menolak membahas kondisi fisiknya di depan kamera karena ia tahu ia akan menangis. Ia memilih terus memaksa tubuhnya melewati batas kemanusiaan, sampai akhirnya tubuh itu sendiri yang menyerah. Mantan rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa, memberikan pandangan yang sangat realistis dan dingin mengenai masa depan Mark. Jika gangguan saraf ini tetap ada setelah baut dilepas, Mark mungkin harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, pensiun. Tubuhnya sudah dipenuhi terlalu banyak bekas luka dari ratusan kecelakaan sepanjang kariernya. Dia manusia biasa, bukan robot, ungkap Pedrosa. Dengan absennya Mark di beberapa seri ke depan, peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia musim ini bisa dikatakan hampir sirna. Namun saat ini, trofi bukan lagi prioritas. Prioritas utamanya adalah menyelamatkan karir dan fungsi lengannya sendiri. Kasus Marc Marquez adalah tamparan hardik bagi dunia balap. Meniru kesalahan fatal di Jerez 2020, di mana ia memaksakan diri kembali balap terlalu cepat hingga merusak lengannya selama bertahun-tahun, adalah kebodohan yang tidak boleh diulang. Kondisi fit 100% adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan ego. Lebih baik menghilangkan satu musim untuk menyembuhkan diri total dan kembali sebagai alien yang utuh, daripada memaksakan tampil setengah sehat, namun harus menyudahi karir di atas kursi roda. Sebab pada akhirnya, sekuat apapun tekad seorang pembalap, ia tidak akan pernah bisa menang jika harus balapan hanya dengan satu tangan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it